Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Sepeninggal biasaku, biaya hak adalah manusia. Manusia. Yang namanya manusia itu pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian, termasuk buaya sakur. Dan kita semua nanti juga akan menyusul. Wa antum sabiqun wa inna insyaallah lahiqun. Kita semuanya akan menyusul, hanya persoalan waktu saja, bahwa manusia itu semuanya pasti akan mati. Yang paling penting adalah kita sebagai manusia itu al-istidad yaumir rahil, ya, mempersiapkan bekal-bekal kematian, ya, bekal-bekal kematian. Dan juga itu adalah ciri orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Yaitu orang yang senantiasa mampu mengendalikan dirinya dan juga bisa mempersiapkan terus bekal-bekal setelah kematiannya. Jadi seluruh potensi kehidupan, nikmat kehidupan, semuanya itu ada dipersiapkan dalam rangka bekal kematiannya. Itu adalah orang cerdas. Tapi kalau kita kenikmatan itu hanya kita nikmati sejenak, ya, tidak kita persiapkan untuk bekal kehidupan akhirat kita, maka kita termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita hanya memanfaatkan untuk kehidupan yang sementara. Dan kehidupan sementara ini juga kita tidak bisa seluruhnya untuk memanfaatkan semua jerih payah kita dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita yang kita ikhtiarkan dari pagi sampai petang, ya, itu seberapapun banyaknya kita juga hanya bisa menikmati terbatas. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Ya, buaya sakur juga sudah sebagai manusia juga sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, sakur itu juga sebagai manusia ada kesalahannya. Salahnya. Kullu ibni Adam khata'un, setiap anak cucu Bani Adam itu pasti ada melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya saja wa khairul khata'in at-tawwabuna. Itu orang yang sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang melakukan kesalahan tapi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mau bertobat. Jadi kalau kita melakukan kesalahan dan tidak pernah bertobat, maka kita adalah orang yang buruk, ya, akhir hayatnya yang buruk. Nah, sekarang dengan berbagai macam komentar tentang buaya sakur itu, ya, buaya sakur. Ya. Jadi saya tidak tahu, saya tidak kenal buaya sakur ini termasuk orang yang bersyahadat bahwa Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah atau tidak, ya. Ya. Kalau beliau mengucapkan kalimat syahadatain, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah, maka dia adalah orang mukmin. Dan juga saya tidak tahu kesehariannya, apa dia tarikus sholat atau tidak, dia meninggalkan sholat atau tidak, ya, itu kesehariannya. Jadi oleh karena itu, bila mana dia telah bersyahadat dan melakukan sholat 5 waktu, kita tidak boleh juga mengkufurkan, ya, mengkufurkan, karena kita memvonis mengkufurkan orang itu mangkafar mu'minan wa huwa kafirun. Kita khawatir justru orang yang mengkufurkan orang-orang mukmin itu akan kita sendiri yang menjadi kafir. Ya, maka tidak boleh kita mengkufurkan.
Maka oleh karena itu kita ingat nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana ada seorang mukmin yang meninggal dunia, maka Rasulullah mengajarkan tahsinul mayyit, ya, untuk bagaimana menjadikan mayit itu menjadi bagus, ya, tahsinul mayyit. Jadi membaguskan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagai orang mukmin itu. Ya, maka oleh karena itu yang kita catat, kita ceritakan, kita persaksikan adalah kebaikan-kebaikannya. Ya. Sebab pernah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik, yaitu orang-orang berkata bahwa ketika ada jenazah lewat, ya, jenazah lewat, terus kemudian yang menyaksikan itu adalah orang baik, maka Rasulullah menjawab wajabat. Begitu juga sebaliknya ada jenazah lewat yang lain, kemudian orang itu buruk, ya, orang itu tercela, maka Rasulullah pun juga menjawab wajabat. Maka Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau mengatakan wajabat, wajib? Apa yang dimaksud adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Siapa yang memuji atasnya jenazah itu khairun kebaikan, kata Nabi, wajabat alaihil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, barang siapa yang mengatakan ini adalah orang yang buruk, maka kata Nabi, wajabat lahun nar, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, antum syuhadaullahi, kamu adalah saksi-saksi Allah fil ardi, di muka bumi ini. Maka oleh karena itu kita hendaknya ketika ada sahabat kita, saudara kita mukmin siapapun yang meninggal, maka persaksikanlah, kita menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita mukmin yang sudah pula meninggal dunia itu. Ya, kemudian kita tutupi semua keburukan-keburukannya, ya, keburukan-keburukannya. Untuk apa? Tahsinul mayyit, ya, untuk agar mayit itu dalam keadaan baik, ya, untuk dalam keadaan baik, dan kita menjadi saksi kebaikan-kebaikannya. Sedangkan untuk keburukan-keburukannya adalah kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah apabila ada pendidikan atau ajaran-ajaran mereka yang kita anggap menyimpang, supaya tidak terjadi kepada orang-orang pengikutnya atau orang-orang yang di belakangnya tidak tersesat, maka itulah pelajaran itu yang kita luruskan agar semuanya terselamatkan dari sesuatu paham-paham yang tidak sesuai, ya, dengan akidah, ya, syariah kita, ya, yang kita fahami menurut syariah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, meluruskan akidah yang salim, akidah yang selamat. Ya, jadi itulah pelajarannya, bahwa suatu saat kita pun juga akan mati. Ketika ada orang mati, kita persaksikan kematian mereka dengan kematian yang baik, karena kita antum syuhada Allah, karena kita semua itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Kalau kita memujinya, mereka yang sudah pulang ke rahmatullah itu dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, maka wajabat lahul jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengatakan, mempersaksikan keburukannya, maka yang bersangkutan pun akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan iradanya. Maka yang paling penting, ya, kita doakan kepada mereka semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, kemudian kita mencoba meluruskan, ya, apa yang diajarkan, apa yang difikrahkan, apa yang diinikan, agar
orang-orang yang kemudian tidak mengikuti jejak keburukannya, melainkan mengikuti jejak kebaikan-kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.